Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar enggak, Bu? Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir dalam webinar online kali ini. Di sini saya dalam rangka menyelesaikan tugas diseminasi Gobuk Yatim Cerdas akan menyampaikan materi mengenai bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi video editing yaitu Filmora. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah berpengalaman sekali dalam mengedit video menggunakan Filmora. Nanti kita bisa sharing sama-sama. Nah, saya share konten dulu ya, Bapak Ibu. Oke. Bagaimana? Sudah tampil belum? Sudah, oke. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Filmora. Di sini ada berbagai menu, ada dari file, edit, tools, view, export, dan help, dan berbagai bukan aplikasi bawaan dari Filmora yang bisa kita manfaatkan dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, di sini sebenarnya untuk membuat video pembelajaran sendiri ini sangat mudah. Kita bisa membuat video misalkan demonstrasi untuk misalkan bahasa Jawa drama, misalkan buat video sendiri, atau kita bisa ambil videonya dari YouTube seperti itu. Nah, caranya kalau kita misalkan ingin membuat video pembelajaran, kita harus siapkan dulu file-file yang akan kita edit. Misalkan video itu sendiri, atau kita ingin merubah, menambahkan musik dalam video pembelajaran tersebut, atau kita ingin menambahkan teks, kita harus siapkan terlebih dahulu. Jadi agar mudah nanti ketika mengeditnya. Jadi mengedit video pembelajaran ini istilahnya hanya memotong, menyambungkan video, lalu nanti kita produksi menjadi video pembelajaran. Jadi hanya basicnya saja dalam editing video. Kalau misalkan seperti membuat animasi dan sebagainya, itu beda lagi aplikasinya, tidak di Filmora. Nah, untuk menambahkan file-file yang akan kita edit, pertama kali di sini ada tampilan drop your video. Jadi kita bisa double klik di sini, Bapak Ibu semua. Double klik, lalu kita bisa memilih file-file yang sudah kita siapkan. Misalkan di sini saya sudah menyiapkan opening dari video pembelajaran yang akan saya buat, misalkan ya. Nah, kita tunggu. Oke, berarti kalau misalnya sudah muncul di sini, ini artinya dia sudah masuk. Kalau misalkan ingin menambahkan yang lain, kita tinggal double klik lagi. Nah, ini nanti kita pilih misalkan setelah ada opening, berarti kita ada materi yang ingin kita sampaikan. Misalkan di sini saya pilih yang ini saja. Ini misalkan ini saya ambil dari YouTube, bebas mau Bapak Ibu ambil dari YouTube download, kemudian atau Bapak Ibu buat sendiri videonya, lalu dimasukkan seperti itu ya. Kemudian saya pilih yang ini. Nah, oke, setelah itu misalkan saya ingin dalam video pembelajaran saya ini ada background musiknya. Berarti kita pilih juga file yang akan kita jadikan background musik. Contohnya misalkan saya yang ini. Boleh bebas, boleh lagu dan sebagainya. Terserah keinginan Bapak Ibu semua. Nah, ketika misalkan sudah semuanya yang ingin kita edit terkumpul di sini, maka selanjutnya adalah kita tambahkan file-file ini ke dalam ruang editingnya.
ruang editingnya di sini. Jadi ini di sini di tengah-tengah ada tanda plus ya Bapak Ibu, tinggal kita klik. Nah, di sini apakah kita ingin menyesuaikan medianya itu dengan aplikasi Filmora atau ingin tetap seperti itu ukuran videonya? Kita pilih aja, kalau ingin tetap seperti itu keep project setting. Nah, untuk mengecek apakah ini sudah jalan atau belum, kita tinggal di sini ada tampilan istilahnya preview apa yang sudah kita edit. Kita klik play. Seperti ini. Ya, kalau misalkan sudah jalan, nah di sini itu ada di bagian atasnya itu tampilan videonya dan di bawah itu tampilan suaranya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menghilangkan suara dari tampilan video yang sudah kita preview tadi, bisa di sini Bapak Ibu klik sampai bawah, diklik terus drag sampai ke bawah, sampai nanti suaranya tidak terdengar. Seperti itu. Kita coba ya. Nah, ini suaranya sudah tidak terdengar. Atau misalkan sebaliknya, jika Bapak Ibu ingin memperbesar suaranya, bisa Bapak Ibu klik lalu tarik ke atas. Jadi nanti suaranya akan besar. Seperti itu ya. Nah, setelah openingnya kita masukkan, misalkan kita ingin memberikan opening title-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan di sini titles ya, Bapak Ibu, titles. Nah, tinggal kita pilih mau titles yang mana. Misalkan di sini ada banyak sekali sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Misalkan saya pilih yang ini misalkan. Nah, kemudian ini kita bisa klik, bisa kita rubah tulisan yang ada di videonya. Misalkan ini kita ganti selamat datang misalkan. Nah, ini kan terlalu besar ya Bapak Ibu. Kita kecilkan ukurannya misalkan menjadi 36. Kemudian kita klik oke. Nah, ini posisinya ingin kita rubah, misalkan ada di tengah-tengah, tinggal kita geser saja. Selamat datang. Misalkan yang ini ingin kita rubah lagi di pembelajaran. Di pembelajaran. Ini kita kecilkan lagi. Di pembelajaran misalkan ini kimia misalkan ya. Atau ini sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, seperti itu. Misalkan kita ingin mengulang dari awal seperti apa tampilannya. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Seperti itu. Nah, setelah misalkan kita memasukkan title, kita ingin memasukkan materinya yang akan kita bahas. Misalkan kita tinggal pilih kembali ke media. Ya. Kemudian kita tinggal masukkan materi yang ingin dimasukkan. Kita klik tanda plusnya. Nah, ini merupakan video materi yang akan kita edit. Nah, ini bisa Bapak Ibu potong, bisa Bapak Ibu pendekkan, atau bisa Bapak Ibu perpanjang. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin memotong materi karena misalkan ini terlalu lama, terlalu panjang, contohnya, nah ini kita play. Nah, kita cari posisi di mana pada detik keberapa Bapak Ibu ingin memotong. Seperti itu. Nah,
misalkan Bapak Ibu ingin memotong di detik ke 15 misalkan ini ya. Ini diarahkan si kursor yang ini merah ini ke detik yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian tinggal pilih ini icon yang seperti gunting. Itu artinya ikonnya akan memotong video tersebut di detik yang kita pilih. Tinggal kita klik. Nah, ini videonya sudah terpisah. Nah, tandanya terpotong ini nanti ada garis di videonya. Jadi video yang di kiri dan di kanan ini sudah bisa kita pisahkan. Misalkan contohnya kita klik lalu kita jauhkan seperti ini. Nah, ini sudah terpotong. Seperti itu Bapak Ibu. Misalkan di antara ini dan ini mau kita sisipkan video lain bisa. Jadi misalkan ini mau kita rubah, mau kita ganti posisinya jangan di sini, kita tinggal klik lalu kita tekan di drag, kita pindahkan ke sini. Gitu. Oke. Nah, seperti ini misalkan. Seperti itu bisa. Ya. Nah, atau misalkan yang ini misalkan yang ini sepertinya videonya tidak perlu ditampilkan. Maaf, ini suaranya terlalu besar. Saya kecilkan dulu. Misalkan ini yang ini sepertinya tidak perlu saya tampilkan. Bapak Ibu boleh menghapusnya. Caranya klik video yang ingin dihapus, kemudian klik ini delete. Icon seperti sampah. Lalu nanti terhapus sendiri. Seperti itu. Kalau misalkan pekerjaan yang misalkan Bapak Ibu sudah memotong video tetapi ingin mengembalikannya lagi, nah Bapak Ibu tinggal memencet ini undo ya. Jadi icon panah ke sebelah kiri. Nah, nanti kembali lagi video yang tadi sudah dipotong. Nah, sekarang tinggal misalkan bagaimana caranya kita ingin memasukkan audio atau lagu-lagu di video pembelajaran yang akan kita buat. Tinggal kita klik filenya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Ini kan posisi di awalnya itu di sebelah sini, tinggal kita tarik ke sebelah kiri. Nah, sekarang nanti ada audionya. Nah, seperti ini. Jika kita ingin memasukkan audio lain selain bawaan dari videonya. Saya rasa kalau misalkan kita mengambil video pembelajaran secara langsung, pasti nanti kan ada audionya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubah audio dari video yang kita ambil langsung, misalkan kita ganti dengan rekaman suara kita atau misalkan kita ganti dengan musik, maka yang harus dilakukan tadi audio yang ada di video bawaan ini kita harus kecilkan sekecil mungkin agar tidak terdengar. Kalau misalkan audio yang ini kita tidak kecilkan, nanti bisa bertabrakan audio satu dengan audio yang lain. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, jadinya nanti pusing gitu mendengarnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah kita masukkan video, kita bisa atur ulang volume audionya. Misalnya bisa kita kecilkan atau bisa kita besarkan sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Maaf ya Bapak Ibu kalau misalkan di belakang ada kita ingin mempercepat, tinggal kita geser saja tanda panah ini, atau dari sini kita bisa geser langsung. Nah, ini videonya sampai sini. Nah, ini kan videonya sampai sini ya Bapak Ibu, tapi audionya ini masih panjang sekali. Nah, ini kita bisa cut di audionya.
tinggal kita pilih tadi detik keberapa ingin kita cut, lalu kita cut. Nah, ini sisa video yang tidak kita butuhkan nanti bisa kita buang. Tinggal kita klik, lalu kita pencet delete. Nah, kalau misalkan antara durasi video dengan video ini, durasi audio dengan video ini sudah sesuai, setelah itu berarti sudah selesai. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan di akhir video misalkan kata-kata terima kasih atau misalkan kata-kata motivasi untuk anak-anak, maka bisa kita simpan lagi, kita klik lagi titles gitu, kemudian kita pilih misalkan ini misalkan ini harus di-download dulu ya. Sebentar Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu, sebentar ada trouble. Aduh. Saya cut dulu aja ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah. Nah, kalau misalkan ada tanda ini berarti si title ini belum kita download. Kita pilih saja yang sudah ready di sini. Misalkan yang ini. Titlenya. Kita pilih misalkan di sini kita ganti jadi terima kasih. Kalau ini misalkan yang atas, kalau kita tidak menginginkan yang atas, kita tinggal pilih oke saja. Ini kita tinggal hapus tulisannya, kita backspace lalu kita klik oke, seperti itu. Terima kasih. Nah, kita coba ya sedikit. Mungkin seperti ini, terima kasih. Nah, ini misalnya kalau kita sudah selesai mengedit, ini merupakan hasil editing kita. Ini masih dalam bentuk file Filmoranya, belum dalam bentuk file MP4 atau misalkan apalagi ya ekstensi video itu selain MP4. Kalau misalnya belum jadi ini masih dalam bentuk file mentahan, harus diedit di Filmora. Bagaimana caranya kita mengubah ke dalam bentuk video? Nah, kemudian di sini kita klik export, Bapak Ibu. Ini artinya kita akan mengubah file editan video Filmora ini ke dalam bentuk video dengan format sesuai keinginan kita. Kita klik export. Masih loading ya Bapak Ibu. Terlihat nggak ya Bapak Ibu? Terlihat. Oke. Punten masih loading. Nah, ini kalau misalkan ini harus atau kita di sini klik menu export lalu kita create video, klik pilihan create video. Ini masih loading. Sebentar nggih Bapak Ibu. Belum. Pakai yang free, Bu. Yang ini ya Bu ya.
Oh, berarti ini harus register dulu ya. Iya. Ya, kalau gitu intinya kalau misalkan ingin membuat video, punten, sebentar, kok malah ke stop. Nah, kalau misalkan ingin membuat video, berarti kita harus ekspor terlebih dahulu, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya ada contoh video yang sudah jadinya. Misalkan jadi seperti ini nantinya. Nah, ini terserah Bapak Ibu openingnya mau seperti apa. Kalau misalkan kita mencari bagaimana untuk opening di YouTube itu sangat banyak gitu Bapak Ibu video untuk opening. Gitu. Ini misalkan materi yang ingin kita sampaikan. Kalau misalkan kita mau ganti musiknya dengan kata-kata kita, misalkan menjelaskan kepada anak-anak, itu bisa. Jadi misalkan kita nge-record suara kita, lalu kita nanti masukkan ke Filmoranya. Seperti ini ya Bapak Ibu, untuk yang misalkan ini contoh yang sudah jadi dalam bentuk videonya. Nah, mungkin sekian presentasi bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan Filmora dari saya. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir dalam pelaksanaan diseminasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.